warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Teman-teman di rumah, bagaimana kondisinya? Jangan lupa tetap pakai masker dan rajin-rajin cuci tangan ya. Nah teman-teman, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang dakwah Rasulullah. Nah, cara seseorang menyampaikan kebenaran berasal dari Allah adalah dengan cara dakwah. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir kita, untuk menyampaikan kebenaran tentang agama Islam kepada manusia di seluruh dunia. Bedanya dakwah zaman sekarang dengan dakwah zaman Nabi itu sangat berbeda. Sekarang seseorang bisa dengan mudahnya melakukan dakwah, ya. Lalu bagaimana sih cara dakwahnya Nabi Muhammad? Cara dakwah Nabi Muhammad terbagi dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan secara sembunyi-sembunyi, dan cara yang kedua adalah dengan cara terang-terangan. Maksudnya bagaimana? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang cara dakwah Nabi yang secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, dan bagaimana ketabahan Nabi Muhammad selama melakukan dakwahnya, karena tidak mudah dakwah yang Nabi lakukan. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman siapkan dulu buku paket sirahnya, buku tulis, dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, jangan lupa aktifkan loncengnya, lalu subscribe channel Ada Risma, dan like-nya ya. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat gambar yang ada di sini, ya, ini menggambarkan suasana di kota Mekah, ya, banyak gurun pasir, banyak sekali unta, ya, dulu zaman Rasulullah juga sama seperti ini. Nah, awal mula Rasulullah melakukan dakwahnya adalah dengan pertama-tama Rasulullah mengalami kegundahan, kegelisahan melihat para penduduk Mekah yang melakukan kejahiliahan. Rasulullah menyendiri berhalwat di Gua Hira. Pasti teman-teman sudah tahu kisahnya ya. Ketika itu Rasulullah menyendiri merenungi melihat kota Mekah dari Gua Hira. Nah, di sana Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, ya, untuk mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, setelah itu Rasulullah mendatangi istrinya, ya, karena beliau gemeteran. Beliau menceritakan kisahnya, pertemuannya dengan malaikat Jibril. Lalu istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah, pun mendengarkan dengan seksama. Akhirnya Khadijah mengajak Nabi Muhammad menemui sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang Nasrani yang mempelajari kitab Injil, ya, mempelajari kitab Injil yang masih murni. Lalu ketika itu Nabi Muhammad menceritakan, dan Warqah ini melihat tanda-tanda kenabian yang disampaikan dalam kitab Injil. Lalu dikatakan bahwa inilah Nabi terakhir yang dikisahkan yang terdapat dalam kitab Injil. Saat itu Rasulullah belum mendapatkan perintah dakwah. Setelah mengetahui tanda-tanda tersebut dari Waraqah bin Naufal, Rasulullah baru mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Ya, teman-teman, pertama kali Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak langsung terang-terangan mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah, ya, karena saat itu penduduk Mekah banyak sekali yang menyembah berhala, membuat patung lalu mereka sembah. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran yang pertama, yaitu cara dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nah, teman-teman, dalam mendakwahkan Islam,
Rasulullah SAW selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa yang beliau syiarkan bukan berasal dari akal pikirannya saja, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, setelah turunnya wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwahnya. Namun dakwahnya masih hanya terbatas di kalangan keluarga saja atau sembunyi-sembunyi. Pada awal dakwah, beberapa orang dari keluarga dan kerabat bersedia menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena mereka percaya bahwa Nabi Muhammad memang selalu memiliki sifat amanah dan jujur dalam berbicara. Mereka yang pertama kali percaya dan mau memeluk agama Islam adalah orang-orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Sekali lagi, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mereka disebut dengan nama as-sabiqunal awwalun. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Mereka mendapatkan pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam, atau juga yang dikenal dengan Darul Arqam. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3-4 tahun, kurang lebih ya. Jadi lumayan lama. Jadi Nabi tidak langsung terang-terangan berdakwah, tetapi dari sahabat atau keluarga terdekat Nabi Muhammad SAW. Lalu kapan Nabi mulai melakukan dakwahnya secara terang-terangan? Ya, Nabi melakukan dakwahnya secara terang-terangan pada tahun keempat kenabian. Saat itu turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'baru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, Rasulullah memulai dakwahnya mulai secara terang-terangan dengan mengundang kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kalangan kafir Quraisy dengan cara menjamu atau memberikan makanan, ya, makan malam. Pada kesempatan itu Nabi Muhammad menyampaikan ajaran agama Islam, ajaran yang benar kepada orang-orang Quraisy tersebut. Nabi Muhammad mengajak semuanya untuk menyembah Allah dan meninggalkan ajaran agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah patung dan benda-benda yang lainnya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Orang-orang hadir di sana banyak yang menolak ajakan Nabi Muhammad karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Ada yang menolaknya secara halus, ada pula yang menentangnya dengan keras dan terang-terangan seperti salah satu paman Nabi, yaitu Abu Lahab, yang dengan sangat menolak dengan keras dan lantang ajaran Nabi Muhammad. Ia mengatakan bahwa orang-orang Quraisy akan memusuhi Nabi Muhammad jika Nabi Muhammad melanjutkan dakwahnya. Tapi Nabi Muhammad tetap terus melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Lalu para pengikut Nabi Muhammad selalu mendapatkan tantangan dan tentangan dari kaum kafir Quraisy. Tapi Nabi juga para pengikut selalu sabar dan tidak pernah berputus asa. Semakin keras tantangan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad semakin bersemangat untuk berdakwah. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy ini menentang dakwah Nabi? 1. Persaingan perebut kekuasaan. Ya, tidak mau jangan-jangan kekuasaan mereka akan direbut oleh keluarga dari Nabi Muhammad. Lalu hilangnya kasta, karena saat itu terjadi adanya perbedaan kasta antara si budak, ya, antara majikan, atau antara suku bangsa yang memiliki keturunan lebih baik. Nah, tidak mau mereka disamaratakan.
takut akan hari berbangkit, hilangnya perdagangan patung, ya, karena mereka masih menyembah patung, mereka membuat patung, mereka membeli patung, dan mereka menyembah patung. Lalu dengan adanya larangan mengikuti perbuatan nenek moyang mereka, ini yang paling utama, sehingga mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, dakwah Nabi secara terang-terangan ini tidaklah mulus. Ketabahan Nabi Muhammad SAW diuji. Ada beberapa peristiwa yang menunjukkan ketabahan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, yaitu tentangan dari Abu Lahab yang merupakan salah satu paman Nabi, lalu ancaman dari para pembesar Mekah, lalu ada bujukan dari Walid bin Mughirah, ya, lalu ada juga bujukan dari Utbah bin Rabi'ah, lalu ada siksaan-siksaan dari kaum kafir Quraisy, lalu pemboikotan terhadap Bani Hashim, keluarga Nabi juga, dan atas meninggalnya paman tercinta Nabi, Abu Talib, dan istri Nabi Khadijah. Bagaimana sih kisahnya, teman-teman? Yang pertama, yaitu tentang ketabahan Nabi dalam menghadapi tentangan pamannya yang tersayang juga, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab salah satu paman Nabi yang paling menentang ajaran Nabi. Berawal dari dakwah Nabi dalam jamuan makan saat itu, ia menolak dengan keras. Dia bilang, tangkap Muhammad, kalau tidak kalian akan dikeroyok oleh semua orang Arab gara-gara Muhammad ini. Bila itu terjadi, aku tidak tahu bagaimana jadinya. Mendengar perkataan Abu Lahab tersebut, paman Nabi yang lain yang sangat menyayangi Nabi, yang merawat Nabi, yaitu Abu Talib, yang lain membela Nabi seraya marah dan berkata, demi Allah, selama kami hidup, Muhammad akan selalu kami bela. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa. Nabi Muhammad mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah. Beliau berkata, saudara-saudaraku, bila aku berkata bahwa di belakang bukit itu ada musuh yang hendak menyerang, percayakah kalian? Dengan serentak mereka jawab, ya, kami percaya. Kejujuran saudara tiada duanya. Saudara belum pernah berbohong. Saudara adalah orang yang mendapat gelar Al-Amin. Saudara di sini adalah maksudnya Nabi Muhammad, ya. Setelah mendengar pernyataan kaum kafir Quraisy tersebut, Nabi mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah. Saat Nabi bilang seperti itu, mereka marah dan langsung menentang Nabi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad orang gila. Paman Nabi, yaitu Abu Lahab, mencaci dan memaki Nabi seraya berkata, celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Kemudian Nabi Muhammad hanya diam saja menanggapi perkataan pamannya. Allah langsung membalas ucapan Abu Lahab tersebut kepada Nabi dengan surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5, yang insya Allah semua teman-teman sudah hafal, ya. Dari isi surat tersebut jelas menggambarkan ancaman Allah terhadap Abu Lahab dan istrinya karena kekejamannya yang selalu menyakiti dan menentang ajaran Nabi. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil. Sekali lagi, istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil yang merupakan istri Abu Lahab ini ikut menyebarkan fitnah. Nah, teman-teman, ada kisahnya. Suatu ketika Ummu Jamil ini mencari Nabi Muhammad dengan membawa batu besar. Ia ingin memukul Nabi Muhammad menggunakan batu tersebut. Ia mencari-cari. Kenapa? Karena ia tidak tahan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang dirinya. Namun Allah lebih kuasa. Allah membutakan mata Ummu Jamil sehingga ia tidak dapat melihat bahwa di dekat Abu Bakar ada Nabi Muhammad yang juga sedang duduk. Itulah kekuasaan Allah. Ya, teman-teman. Salah satu dakwah Nabi yang terbesar juga adalah mendapat perlawanan dari keluarganya. Lalu ada selanjutnya ketabahan Nabi yang berasal dari tentangan para penguasa atau pembesar Mekah. Nah, dakwah Nabi tidak hanya berhenti sampai di situ. Ya, banyak sekali yang menentang. Tapi justru ketika makin banyak yang menentang, jumlah pemeluk agama Islam kian hari kian bertambah. Para pembesar Mekah sangat menentang dakwah Nabi.
Mereka tidak ingin adanya persamaan derajat. Mereka khawatir kekuasaannya, usaha dagangnya terganggu. Kemudian si para pembesar ini ingin memperalat paman Nabi Muhammad yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini selalu melindungi Nabi Muhammad ya teman-teman. Para pembesar Mekah atau penguasa Mekah berusaha mengancam Abu Thalib untuk memilih antara dua hal. Pertama, memerintahkan Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya atau menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum kafir ya untuk dibunuh. Mendengar permintaan pamannya untuk dibunuh. Awalnya Abu Thalib terpengaruh oleh pembesar kaum Mekah dan meminta Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Lalu paman Nabi ini menyampaikan permintaannya kepada Nabi Muhammad ya tentang apa yang disampaikan oleh si pembesar Mekah tersebut. Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini, walaupun seluruh keluarga dan sanak saudara saya mengucilkan saya." Mendengar jawaban tersebut, Abu Thalib meminta Nabi justru terus untuk melanjutkan dakwahnya dan siap untuk membela Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, itu ya teman-teman ya, salah satu ancaman dari penguasa Mekah dengan cara mendekati paman Nabi yaitu Abu Thalib. Lalu selanjutnya ketabahan Nabi diuji atas bujukan Walid bin Mughirah. Setelah gagal menghasut paman Nabi Abu Thalib, para pembesar Mekah ini ya atau kaum kafir Quraisy ini tidak berhenti. Mereka kembali mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda gagah dan tampan, ialah Umarah bin Walid. Walid bin Mughirah meminta Abu Thalib untuk menukar Nabi Muhammad dengan si Umarah bin Walid. Nah, mereka ingin menukarkannya karena mereka ingin membunuh Nabi Muhammad. Jelas dong, Abu Thalib menolak dengan keras tawaran Walid bin Mughirah. Mereka tidak habis pikir. Abu Thalib tidak habis pikir atas apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy tersebut. Mereka menyuruh mengasuh anak mereka, si Umarah bin Walid, dan meminta menyerahkan Nabi Muhammad untuk mereka bunuh. Akhirnya, usaha mereka terhadap Abu Thalib untuk dibujuk melalui Walid bin Mughirah ini juga gagal. Selanjutnya yaitu ketabahan Nabi dalam menghadapi bujukan Utbah bin Rabi'ah. Gagal melalui Walid bin Mughirah, kaum kafir Quraisy ini kembali mengutus salah satu bagian dari mereka, yaitu Utbah bin Rabi'ah, untuk menemui Nabi secara langsung. Tidak lagi menemui Abu Thalib, tapi ini secara langsung. Utbah bin Rabi'ah berkata dengan lembut kepada Nabi, seraya menawarkan harta, tahta, dan apapun yang diinginkan Nabi, asalkan mau menghentikan dakwahnya. Jadi kayak mungkin iming-iming ya gitu. Setelah mendengar perkataan Rabi'ah ini, Nabi diam sejenak, lalu membacakan surat Al-Quran, yaitu surat Fussilat, tentang Nabi Muhammad yang hanyalah seorang pemberi peringatan. Ayat-ayat itu ternyata begitu mempesona bagi Utbah bin Rabi'ah dan membuatnya hanyut dan larut sampai ia lupa pada apa yang telah ia tawarkan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah kembali lagi kepada kaum kafir Quraisy dengan tangan hampa. Para pembesar Quraisy itu pun kecewa karena Nabi Muhammad menolak tawaran mereka. Kemudian penganiayaan dan siksaan terhadap kaum muslimin pun berlanjut lebih ganas, lebih sadis. Taktik orang kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah ini disebut sebagai siyasatul mufawadat. Apa itu? Sekali lagi, siyasatul mufawadat, yaitu politik tawaran damai. Tapi ternyata cara itu pun tidak berhasil untuk menghentikan dakwahnya Nabi. Karena seluruhnya gagal, mulai dari Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah,
semuanya gagal. Nah, kaum kafir Quraisy ini ya, mereka mencoba dalam bentuk kekerasan. Nah, jadi tidak lagi mengutus, tapi langsung dalam bentuk tindakan. Mereka memukul, mencambuk, dan tidak memberi makan serta minum. Bahkan yang menjadi budak mereka yang mengikuti ajaran Nabi disiksa dengan sangat lebih kejam. Itu yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Siksaan yang dilakukan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan juga para pengikutnya. Bahkan ketika kaum muslimin hendak beribadah ke Ka'bah, mereka dilempari dengan kotoran binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selanjutnya, ketabahan Nabi diuji lagi atas pemboikotan Bani Hashim, yaitu keluarga Nabi. Di tengah meningkatnya kekejaman kafir Quraisy, ya, pemboikotan terjadi terhadap Bani Hashim. Kenapa? Karena saat itu ya terdengar ya meningkatnya kekejaman orang kafir Quraisy, ternyata ada 2 orang yang mendapat julukan singa Arab masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. 2 orang ini yang sangat ditakuti juga oleh para pemuka Quraisy, dan ternyata mereka dua-duanya masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dan inilah, dengan adanya 2 orang ini, kedudukan agama Islam semakin kuat. Oleh karena itu, mereka berpikir bagaimana caranya supaya ini nggak berkutik ya. Akhirnya mereka ingin membuat Bani Hashim terkucil, kelaparan, dan tertekan. Kaum kafir Quraisy pun membuat pengumuman yang mereka gantungkan di dinding Ka'bah. Isi pengumuman tersebut adalah melarang seluruh penduduk Mekah menjalin hubungan, pernikahan, maupun jual beli dengan Bani Hashim. Selama pemboikotan ini terjadi, kaum muslimin mengalami penderitaan yang sangat-sangat mendalam. Tidak bisa membeli makanan yang cukup, bahkan sangat sulit. Bahkan mereka terpaksa memakan daun-daunan, kulit-kulit pohon yang tipis. Meskipun kaum muslimin mengalami penderitaan yang sangat pedih, mereka tetap setia, tetap mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Hampir setiap malam jeritan dan tangisan anak-anak terdengar dari dalam Syi'ib. Syi'ib Abu Thalib adalah tempat kaum muslimin digiring, dikurung, dan dijaga, dikumpulkan jadi satu di sana. Dikelilingi dinding batu tinggi yang tidak dapat dipanjat. Ini dilakukan oleh orang kafir Quraisy ya. Letaknya di Bukit Abu Qubaish. Sekali lagi, letaknya di Bukit Abu Qubaish, sebelah timur Mekah. Selama pemboikotan, yaitu pada bulan-bulan suci Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah, justru Nabi Muhammad semakin giat berdakwah. Larangan pemboikotan ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun, dimulai dari tahun ke-7 kenabian. Hingga akhirnya kaum kafir Quraisy pun sadar atas perbuatan mereka yang sudah keterlaluan. Lalu mereka melanggar kesepakatan mereka sendiri dan bersepakat untuk menghentikan pengasingan terhadap Bani Hashim. Jadi walaupun disiksa, kesulitan makanan, mereka, para pengikut Nabi Muhammad, ya kaum muslimin, tidak gencar, tidak takut. Buktinya akhirnya malah ke orang kafir Quraisy sendiri yang menyerah. Karena dia pikir, oh saya sudah keterlaluan ya, karena mereka juga masih keluarga. Lalu masuklah teman-teman, yaitu pada yang terakhir meninggalnya paman dan istri Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi ketabahan yang paling dalam yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah terbebasnya dari pemboikotan beberapa bulan kemudian, Abu Thalib ini jatuh sakit teman-teman. Karena memang usianya sudah lanjut usia dan mengalami penderitaan di pengasingan tersebut selama 3 tahun. Pada usia ke-87 tahun, Abu Thalib wafat. Seusai penguburan Abu Thalib, Nabi Muhammad kembali ke rumah dan dia menemui istrinya sedang jatuh sakit juga. Beberapa hari setelah meninggalnya Abu Thalib, ternyata istri Nabi Bunda Khadijah pun wafat dengan tenang. Dalam beberapa hari inilah Nabi kehilangan 2 orang yang sangat berarti bagi hidupnya.
pamannya Abu Thalib yang mengasuh dan melindunginya, serta istrinya yang setia mendampingi dalam suka dan duka. Nabi Muhammad saat itu amat sangat sedih, teman-teman. Beliau tertunduk di samping pusara atau kuburan Nabi dari Ibunda Siti Khadijah, ya, dengan air mata yang mengalir tanpa beliau bisa tahan lagi. Lengkap sudah penderitaan dan cobaan Nabi Muhammad SAW ketika itu. Karena saat itu beliau merasa siapa lagi yang akan mendukungnya, ya. Tidak ada paman yang sangat menyayanginya, tidak ada istrinya yang sangat setia. Nah, pada tahun itulah Nabi Muhammad mengalami masa-masa duka yang amat sangat. Pada tahun itulah dikenal dengan nama Amul Huzni, yang artinya tahun kesedihan. Sekali lagi, yaitu Amul Huzni yang disebut dengan tahun kesedihan. Tapi walaupun beliau bersedih, beliau berduka, beliau tetap tabah dan melanjutkan dakwahnya hingga akhir. Bagaimana teman-teman pembelajaran kita hari ini? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bagian ketiga ya dari ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Hari ini kita sudah belajar tentang cara dakwah Nabi baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan dan bagaimana ketabahan yang dialami oleh Rasulullah SAW selama dalam beliau berdakwah, di awal-awal beliau berdakwah ya. Nah, sekarang Burisma mau tanya jawab nih sama teman-teman. Coba siap-siap ya, siapa yang ingat dan siapa yang menyimak tadi. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa arti Amul Huzni? Burisma hitung ya. 1, 2, 3. Iya, yaitu tahun kesedihan. Tahun di mana Nabi Muhammad ditinggalkan oleh pamannya tercinta yaitu pamannya tercinta yaitu Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Mohon maaf ya, tadi Burisma ada yang salah. Lalu pertanyaan selanjutnya. Apa nama taktik yang dilakukan kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah secara langsung menemui Nabi Muhammad? Burisma hitung. 1, 2, 3. Apa teman-teman? Iya, siyasatul mufawadat, yaitu taktik perdamaian ya. Saat itu Utbah menawarkan harta tahta atau mungkin maksudnya itu uang atau jabatan untuk diberikan kepada Nabi Muhammad dengan syarat Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Lalu lanjut yang terakhir. Nah, disebut apakah orang-orang yang pertama kali memeluk atau mempercayai agama Islam? Pak teman-teman? 1, 2, 3. Gampang banget. Iya, as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama yang menerima ajaran Islam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya atau dalam menyampaikannya. Burisma mohon maaf. Semoga pada pertemuan selanjutnya bisa jauh lebih baik. Mari teman-teman, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran sirah kali ini pada bab ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Hari ini kita sudah belajar tentang cara dakwah Nabi baik secara sembunyi maupun terang-terangan dan ketabahan Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.